Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini belajar linear classifier untuk minggu ke-5 ya. Lanjut aja, di sini ada apa itu linear classifier. Linear classifier atau klasifikasi linear adalah jenis model dalam machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi pada data. Model ini bekerja dengan cara membuat garis atau hyperplane untuk memisahkan dua kelas data. Ingat, dengan cara membuat garis atau hyperplane untuk memisahkan dua kelas data. Misalnya, jika kita memiliki data dengan dua fitur, contohnya itu tinggi dan berat badan, linear classifier akan mencoba membuat garis atau hyperplane yang memisahkan antara dua kelas, seperti tinggi dan pendek. Contohnya, jika kita memiliki data tentang apakah seseorang bermain tenis atau tidak berdasarkan cuaca, yaitu cerah atau berawan, linear classifier akan mencoba menarik garis yang memisahkan situasi cuaca di mana seseorang bermain tenis, misalnya cuaca cerah, dan yang tidak itu cuaca berawan. Tujuan dari linear classifier adalah untuk menemukan garis atau hyperplane terbaik yang memaksimalkan pemisahan antara kelas-kelas data tersebut. Ini memungkinkan kita untuk memprediksi kelas dari data baru berdasarkan posisi relatifnya terhadap garis atau hyperplane yang telah dipelajari. Jenis-jenis dari linear classifier. Yang pertama itu ada regresi logistik atau disebut logistic regression dalam bahasa Inggrisnya. Regresi logistik adalah salah satu metode linear classifier yang paling umum. Meskipun namanya mengandung kata regresi, namun regresi logistik sebenarnya digunakan untuk tugas klasifikasi. Algoritma ini menggunakan fungsi logistik atau sigmoid untuk menghasilkan probabilitas kelas dan memprediksi label berdasarkan probabilitas tersebut. Oke, untuk logistic regression, kita bayangkan kalau kita itu memiliki data tentang apakah seseorang itu lulus ujian berdasarkan jumlah jam belajar. Nah, logistic regression akan mencoba menemukan hubungan antara jumlah jam belajar dan kemungkinan seseorang untuk lulus ujian. Namun yang membuatnya berbeda itu dari linear classifier ini, logistic regression nggak hanya memberikan prediksi lulus atau tidak lulus, tetapi juga memberikan probabilitas seberapa besar kemungkinan seseorang lulus berdasarkan jumlah jam belajar. Biasanya itu kan prediksinya cuma ada dua tuh, lulus atau tidak lulus. Nah, kalau kita pakai logistic regression ini juga dia ngasih probabilitasnya seberapa besar seseorang itu lulus berdasarkan jumlah jam belajar dalam perharinya. Lalu ada model logistic regression menggunakan fungsi sigmoid untuk mengubah nilai prediksi linear menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Dari 0, 0, seterusnya sampai ke 1. Misalnya jika model logistic regression itu memprediksi probabilitas seorang siswa lulus ujian adalah 0,8. Itu berarti memperkirakan bahwa siswa tersebut memiliki kemungkinan 80% untuk lulus berdasarkan jumlah jam belajar. 0, it's 0, and 1 itu 100 ibaratkan ya. Jadi secara sederhana, logistic regression membantu kita memahami seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi berdasarkan variabel masukan yang kita berikan. Seperti contoh di atas ini, prediksi lulus atau tidak lulusnya berdasarkan jumlah jam belajar. Itu namanya variabel masukan. Lalu jenis yang kedua itu ada mesin vektor dukung atau support vector machine, atau disingkat SVM. SVM adalah algoritma linear classifier yang bekerja dengan mencari hyperplane, garis, bidang, atau ruang terbaik untuk memisahkan data yang berbeda kelas. SVM mencoba untuk mencari hyperplane yang memiliki margin terbesar, yaitu jarak terdekat antara titik data dan hyperplane terdekat. SVM juga dapat menggunakan fungsi kernel untuk memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan pemisahan kelas yang kompleks. Contohnya, kita bayangin sebuah dataset yang berisi informasi tentang mobil. Di mobil itu kan ada harga, ukuran mesin, dan tahun pembuatan misalnya. Dan label apakah mobil tersebut termasuk dalam kategori mahal atau murah. Nah, jadi di kolom atau di label ada kategori ini termasuk mahal atau murah. Kita ingin menggunakan SVM untuk membangun model yang dapat memprediksi apakah mobil tersebut mahal atau murah. Nah, jadi kita bangun model, itu model SVM untuk memprediksi apakah mobil tersebut mahal atau murah berdasarkan dari harganya, ukuran mesinnya, dan tahun pembuatannya itu kapan. Dari 3 variabel itu kita bisa menentukan apakah dia itu mahal atau murah. Nah, model yang menentukan. Nah, berdasarkan fitur-fitur tersebut, SVM akan mencoba menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan mobil-mobil mahal dan murah dengan margin maksimum. Setelah melatih model SVM, dengan dataset ini, kita dapat menggunakan model tersebut untuk memprediksi kategori harga mobil baru berdasarkan fitur-fiturnya. Misalnya, jika kita memiliki data baru tentang mobil dengan harga tertentu, ukuran mesin, dan tahun pembuatan,
kita dapat menggunakan model SVM untuk memprediksi apakah mobil tersebut masuk dalam kategori mahal atau murah berdasarkan posisinya terhadap hyperplane yang telah dipelajari. Ingat ya tadi, untuk ukuran mesin, harga, dan tahun pembuatan. Lalu yang ketiga itu ada Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi naif, atau sederhana yang menyatakan bahwa setiap fitur dalam data dianggap independen satu sama lain. Meskipun asumsi ini seringkali tidak terpenuhi dalam dunia nyata, Naive Bayes tetap menjadi pilihan yang populer karena sederhana dan efisien dalam banyak kasus. Oke, misalnya mari kita lihat sebuah kasus di mana kita ingin mengklasifikasikan email sebagai spam atau non-spam berdasarkan kata-kata yang terdapat di dalamnya. Pertama, kita perlu membangun model Naive Bayes dari data latih yang terdiri dari email-email yang telah diberi label, apakah itu spam atau bukan. Model ini akan mempelajari probabilitas kemunculan kata-kata tertentu dalam email spam dan non-spam. Oke, ingat ya, kita perlu membangun model Naive Bayes dari data latih yang terdiri dari email-email yang telah diberi label, apakah itu spam atau bukan. Oke, supervised learning. Lalu model ini akan mempelajari probabilitas kemunculan kata-kata tertentu dalam email spam dan non-spam. Jadi model ini akan mempelajari di bagian label yang diberi spam itu kira-kira ada kata apa sih yang berulang gitu, yang di email 1, 2, 3, 4, 5 itu kata apa yang sering berulang. Nah, misalkan kata bayar gitu. Di email yang udah kita labelin spam ada banyak kata bayarnya, maka di kemudian ya si model ini akan memprediksi jika ada email yang dalamnya terdapat kata bayar itu termasuk kategori spam. Seperti itu maksudnya. Lalu kemudian ketika kita memiliki email baru yang ingin kita klasifikasikan, Naive Bayes akan menghitung probabilitas bahwa email tersebut merupakan spam atau non-spam berdasarkan kemunculan kata-kata di dalamnya. Seperti yang sudah dibicarakan. Perhitungan ini didasarkan pada probabilitas dari kata-kata tersebut muncul dalam email, spam dan non-spam, serta asumsi naif bahwa setiap kata adalah independen satu sama lain. Sebagai contoh, jika kita memiliki email baru mengandung kata-kata seperti uang, diskon, dan penawaran, Naive Bayes akan menggunakan probabilitas kemunculan kata-kata tersebut dalam email spam dan non-spam untuk memprediksi apakah email tersebut merupakan spam atau tidak. Meskipun asumsi Naive ini seringkali tidak terpenuhi sepenuhnya dalam praktiknya, Naive Bayes tetap efektif dalam banyak kasus, terutama dalam pemrosesan teks dan klasifikasi dokumen. Oke, ingat tadi logistic regression tuh untuk contohnya jumlah jam belajar untuk lulus atau tidak lulus. Lalu di sini ada support vector mesin tuh contohnya untuk memprediksi mobil ini mahal atau murah. Dan yang ketiga ada Naive Bayes itu klasifikasi teks. Jadi setiap model itu dia dapat berguna atau lebih masuk akal jika digunakan sesuai dengan tempatnya. Selain tiga ini di modul ada dua lagi. Contohnya itu di sini ada analisis diskriminan linear atau linear discriminant analysis, disingkat LDA. LDA adalah metode linear classifier yang mencoba mempelajari perbedaan statistik antara kelas yang berbeda. Algoritma ini menggabungkan informasi statistik seperti mean dan covariance antara kelas untuk membangun hyperplane yang optimal untuk memisahkan data. LDA menghasilkan fungsi diskriminan yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data baru. Itu untuk LDA. Lalu ada perceptron, model linear classifier yang terinspirasi oleh neuron biologis. Algoritma ini menggunakan fungsi aktivasi linear dan aturan pembelajaran sederhana untuk memperbarui bobot dan mengklasifikasikan data. Perceptron sering digunakan sebagai dasar membangun model linear classifier yang lebih kompleks seperti jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks. Nanti bakal dipelajarin setelah UTS. Oke, ingat aja tiga yang utama di sini ada logistic regression, support vector machine, sama Naive Bayes. Untuk yang lainnya ada LDA dan perceptron. Dan masih ada lagi untuk jenis-jenis model dari linear classifier ini. Lanjut ke studi kasusnya. Kita tutup dulu di sini. Oke. Studi kasusnya membuat klasifikasi data kualitas wine menggunakan model klasifikasi linear dengan akurasi minimal 60%. Pertama kita buat library-nya dulu. Oke, di sini biar videonya cepat, jadi saya sudah ngetik duluan, type duluan, beserta komennya sekaligus, biar kita langsung jelasin aja. Yang pertama di library, import pandas SPD. Seperti yang kita ketahui itu pandas untuk memanipulasi data tabular. Jadi kita import, dan kita gunakan alias PD untuk memudahkan penulisan code. Lalu yang kedua ada import numpy SNP dengan alias NP untuk operasi numerik.
Lalu yang ketiga adalah yang paling penting jika modeling machine learning, yaitu menggunakan import scalar, mengimport library scalar ini untuk machine learning-nya. Lalu from scalar linear model, karena kita menggunakan model linear model, import logistic regression. Nah, sini kita import kelas logistic regression karena model pertama yang mau kita pakai itu logistic regression dulu. Dan juga kita import train test split-nya untuk membagi data menjadi set latih dan set uji, nanti dibahas. Lalu import juga untuk akurasi skor. Nanti kita bakal ngitung akurasi skor dari model yang udah kita latih. Oke, di sini bagian library-nya udah, lanjut ke bagian dataset. Membaca data dari URL CSV ke dalam data frame menggunakan pandas. Oke, caranya kita buat variabel. Di sini contohnya data sama dengan PD. Tadi itu pandas ya, yang udah kita aliasin jadi PD. Data sama dengan pd.read untuk baca CSV, read underscore CSV. Ini pasti udah dipelajarin di machine learning, jadi lanjut aja. Data sama dengan pd read CSV, dalam kurung kita masukin link dari GitHub-nya untuk CSV-nya. Lalu di sini kita ketik data untuk menampilkan data frame yang berisi data when quality. Gak usah pakai print, tapi langsung aja ke data, karena si data ini udah kita bikin membaca CSV-nya. Jadi data frame. Nah, ini data frame-nya. Ini dataset yang awalnya belum diubah sama sekali, belum ada proses sama sekali. Di sini ada beberapa label atau kolom. Ada fixed acidity, volatile acidity, citric acidity, residual sugar, chlorides, free sulfur dioxide, total sulfur dioxide, density, pH, sulfates, alcohol quality, dan ID-nya. Ya. Dari ini udah kelihatan belum kira-kira apa yang mau kita cari? Oke, dari namanya, judulnya aja tadi kita membuat klasifikasi data kualitas wine. Otomatis targetnya adalah label quality atau kolom quality. Oke, lanjut. Seperti biasa, urutan dari penulisan machine learning, yang pertama ada library, kedua input dataset, yang ketiga itu ada pre-processing dan splitting data. Pertama, untuk pre-processing, kita import dulu, namanya simple imputer. Dari Escalon juga, dari escalon.impute, import simple imputer itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk penanganan data yang hilang, mengisi nilai yang hilang dengan nilai rata-rata, atau kita ganti gitu. Nah, imputer sama dengan simple imputer, strategi min. Jadi imputer ini itu nilai yang hilang. Nah, untuk strategi ini itu kita ganti dengan apa gitu? Karena kita tulis di sini min atau nilai rata-rata, maka setiap data yang hilang itu setiap data atau nilai yang hilang maka akan otomatis diganti dengan nilai min atau rata-rata dari nilai yang ada gitu. Misalkan total nilainya itu ada 100, dari 100 ini ada 5 nilai yang hilang. Jadi dari 100 dikurang 5 itu 95. 95 ini semuanya dijumlahin lalu dirata-ratakan, ketemu rata-ratanya. Nah, si 5 nilai yang hilang ini bakal diisi dengan nilai rata-rata ini, semuanya sama gitu. Ingat lagi, ini untuk importnya menggunakan from escalon import simple imputer. Sini kita bikin variabel imputer sama dengan simple imputer strategi min. Variabelnya di sini ada imputer. Lalu kita bikin lagi imputer data sama dengan imputer.feed transform data. Nah, ini kita bikin variabel imputer data, lalu kita feed transform. Jadi variabel data yang sudah terisi dengan data frame dari dataset tadi, kita masukin ke imputer data yang sudah kita tambahin kita tambahin min atau nilai yang hilang tadi rata-rata yang sudah kita tambahin imputer lah intinya. Nah, lalu sini kembalikan data ke data frame. Karena ini tadi dia masih bentuknya array ya, belum data frame, jadi kita bikin ke data frame lagi. Kita bikin variabel baru aja misalkan biar jelas ya. Sebenarnya bisa langsung pakai imputer data kita timpah, tapi lebih baik menggunakan variabel baru. Di sini kita tulis final underscore data atau final data sama dengan pd.dataframe imputer underscore data, yaitu data terakhir yang udah kita transform, columns data.columns. Oke, ini untuk menjadikan suatu variabel menjadi data frame. Lalu kita sini tampilkan hasil processingnya dengan ketik final data maksudnya. Nah, tadi di atas bentuknya seperti ini, lalu setelah diubah dia masih lumayan sama persis, namun jika dia di tengah-tengah ini kan ada titik-titik nih, nggak semuanya kebaca. Jika dia ada data yang hilang, sekarang tuh udah digantikan dengan data mean. Jadi intinya datanya udah
cukup berbeda dari data yang sebelumnya karena udah diproses. Selanjutnya, final data di atas itu udah final, tapi di sini kita hanya memperlihatkan apa yang terjadi pada data setelah menggunakan scaling min-max. Oke, untuk pre-processing dataset kita udah menggunakan inputer, namun nanti setelah kita bagi di sini dari target dan filternya, bakalan kita processing lagi sekali lagi. Namun setelah diprocessing itu kan bingung buat ngelihat apa perbedaannya. Jadi kita contohin dulu ke dataset yang sebelumnya. Di sini variabel nggak kita pakai buat kelanjutannya, cuma kita buat ngelihat aja perbedaannya apa kalau menggunakan min-max. Nah, di sini kita import min-max scalar menggunakan from sklearn pre-processing import min-max scalar. Kita kasih variabel namanya normalizer sama dengan min-max scalar. Normalis data sama dengan normalizer dot fit transform inputer data. Kita ambil aja data yang udah dihilangkan tadi, yang udah di-main-kan tadi ya, untuk yang data hilangnya. Inputer data. Lalu si norm data ini kita bikin variabel lagi dan masukin data frame dari si normalis data. Dan kita tampilkan di sini norm data. Lihat perbedaannya. Nah, jadi apa fungsinya min-max scalar nih? Min-max scalar nih, kalau yang di atas kan yang dataset yang asli, bagian phase XCDT ini ada 7, 7, 11 nilainya, 6, segala macam. Sedangkan di volatile XCDT dia malah 0, 0,7, 0,8, 0,2. Di citric acid malah lebih parah lagi, ada 0,04. Sebaliknya di total sulfur ada 34, 67, tinggi-tinggi. Intinya skalanya itu tinggi banget. Nah, gimana caranya biar skalanya ini kita samain untuk pembagian scale-nya, biar apa? Biar lebih mudah dianalisis. Caranya itu menggunakan normalisasi data, itu menggunakan min-max scalar. Bisa juga pakai standard scale. Kita di sini contohnya pakai min-max scale aja. Di sini untuk min-max scalar ini, dia datanya itu bakal membulatkan data yang tadinya misalkan berapa. Misalkan di sini tadi paling atas tadi 7,4. Dari 7,4 di sini kita jadi 0,24778. Maksudnya gimana? Misalkan yang di atas nih, fixed XCDT nilai terendahnya itu tadinya 5, nilai terendahnya 5 dan nilai maksimalnya 11. Jadi setelah kita min-max scalar, 5,9 ini kita jadikan 0 dan 11 ini kita jadikan 1. Nah, min-max scalar ini ngebuat data itu hanya berskala dari 0 sampai 1, 0,0001 sampai 1 pas ya, 1,0. Nah, ini bedanya. Terlihat perbedaan sekali. Semuanya 0,0, bahkan di bagian quality. Yang tadinya 5,0, 6,0 menjadi 0,4, 0,6, dan seterusnya. Oke, karena ini cuma tambahan aja buat contohnya. Kita lanjut ke final data tadi. Ini final data. Kita lanjut untuk memisahkan kolom target quality dan kolom fitur lainnya. Kolom targetnya maksudnya quality di sini. Yang bakal kita targetin. Tuh. Jadi maksudnya kita dari beberapa variabel ini nih, dari fixed acidity, volatile acidity, citric acid, dan seterusnya. Dari berbagai variabel ini kita tentuin apakah dia ini kualitasnya berapa gitu. 0,4 kah, 0,6 kah, atau mungkin jika udah bentuk dalam kata-kata tuh apakah dia bagus, baik, jelek, dan sebagainya. Kita buat dengan variabel X besar dan Y kecil ya. Contohnya di sini X sama dengan final data drop quality axis. Nah, kita tentuin Y sama dengan final data quality. Jadi targetnya itu adalah si Y, yaitu bagian label quality atau bagian kolom quality. Sedangkan untuk fiturnya itu semua label selain dari label quality, yaitu menggunakan final data drop quality. Jadi kita drop bagian quality-nya. Setelah kita drop, maka semuanya ini kita jadiin fitur. Normalisasi kolom fitur menggunakan min-max scalar. Nah, ini udah kita bahas tadi. Sekarang kita baru gunain. Di sini scalar sama dengan min-max scalar. Scalar ini variabelnya, min-max scalar kita panggil modelnya. Lalu xscale sama dengan scalar.fit transform. Oh ya, di sini tadi kan nggak input library. Kenapa? Karena kita udah input di bagian atas tadi. Nih, waktu kita percobaan tadi, udah kita coba input library-nya. Import maksudku. Lanjut di sini, scalar, min-max scalar, setelah mengimport atau menginput modelnya tadi ke dalam variable scalar. Karena kita bikin variable xscale sama dengan scalar fit transform x. Nah,
Jadi si fitur tadi kita bikin scale atau kita jadikan skala seperti yang di atas ini. Selain si label quality, semuanya ini bakal menjadi 0 sampai 1. Selain label quality, untuk label quality dia bakal tetap 5,0, 6,0 dan seterusnya. Lalu di sini kolom target quality tidak dinormalisasi seperti yang udah dibicarakan ya. Kita bikin di sini variabel namanya categorical. PD series, PD cut, bins length, dot unique, label sama dengan false. Kayak maksudnya itu intinya bagian si kategorikal ini, bagian yang tersisa dari Excel ini itu nggak termasuk ya. Bagian kolom quality. Lanjutnya, di sini ada xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split, dalam kurung xscale, kategorikal, test size sama dengan 0,2, random stat sama dengan 42. Ini tuh apa sih? Bacanya susah banget gitu kan. Oke, ini tuh untuk memisahkan data menjadi data latih dan data uji. Di sini ada xtrain kan. Xtrain ini fitur-fitur untuk data latih, sedangkan xtest itu fitur-fitur untuk data uji. Ingat aja tadi yang x tuh di atas kan gunanya buat apa? Gunanya itu bukan buat gunanya ya, maksudnya dia menampung apa? X tuh menampung fitur. Jadi xtrain fitur-fitur untuk data latih. Xtest adalah fitur-fitur untuk data uji. Dan ytrain itu target untuk data latih, sedangkan ytest target untuk data uji. Test size di sini yang 0,2, proporsi data uji terhadap total data. Di sini diatur sebesar 20%. Oke, maksudnya data uji itu apa? Itu data sampel ya. Jadi 0,2 itu berarti 20% dari total data. Misalkan datanya ada 1000 gitu. Jadi yang kita latih itu cuma 200 doang. Itu 20% namanya. Bisa kita naikkan sesuai keinginan. Lalu ada random stat, ini adalah sheet untuk mengontrol randomization, memastikan hasil yang reproducible. Random stat ini iseng aja, bisa diganti berapapun, bisa diganti 0, ganti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita menggunakan data random, angka random aja, contohnya di sini 42. Setelah pre-processing selesai, dan udah kita splitting datanya, kita lanjut modeling dan prediction. Nah, sini kita pakai model logistic regression yang pertama. Model sama dengan logistic regression dalam kurung max_iter sama dengan 7124. Apa sih ini? Gitu. Kita jelasin lagi. Ini tadi fungsi satu kalimat ini adalah apa? Untuk membuat model logistic regression. Nah, untuk pemisahan itu apa? Di sini ada max_iter. Max_iter ini adalah jumlah iterasi maksimum yang digunakan oleh algoritma optimasi untuk menemukan parameter model. Nilai 7124 di sini tuh contoh angka sembarang dan bukan angka mainstream. Jadi 7124 ini cuma angka sembarang aja gitu, buat ditaruh aja. Yang jelas ini iterasi maksimal setelah dilatih sebanyak 7124. Nah, ini maksimal lah, nggak boleh lebih dari ini pokoknya. Cuma angka maksimal aja dan bukan angka mainstream, bisa diganti berapapun. Dan dapat disesuaikan nilai-nilainya sesuai kebutuhan atau menggunakan nilai default. Nilai defaultnya apa? Itu kita hapus aja sama sekali. Nggak pakai max_iter. Jadi itu namanya nilai default. Selanjutnya kita latih model menggunakan data latih. Caranya dengan menggunakan variabel si model tadi yang udah kita tulis model, lalu .fit xtrain ytrain. Ingat, xtrain itu fitur-fitur untuk data latih dan ytrain fitur-fitur untuk target untuk data latih. Nah, kita latih model yaitu model.fit xtrain ytrain. Sudah, di sini sudah tertulis di sini max_iter 7124 sesuai yang udah kita code. Selanjutnya prediksi data test. Kita bikin variabel y_pred atau y prediction sama dengan model.predict. Nah, kita panggil lagi variabelnya model dan .predict x_test. Nah, kita prediksi dari si fitur untuk data ujinya. Setelah kita prediksi, lalu kita hitung akurasinya. Tadi kita kan di awal udah semua nih buat import. Untuk akurasi untuk logistic regression ini udah semua. Nah, import akurasi score udah, sama train test split udah. Kita hitung akurasinya menggunakan variabel akurasi sama dengan akurasi_score, ytest dan ypred. Oke.
Di sini yang udah target untuk data latih dan untuk data uji. Y test tadi adalah target untuk data uji, sedangkan tadi itu prediksi dari si X testnya. Oke, kita print akurasinya, maka munculnya aslinya ini 0,62. Tapi karena kita di sini sudah kita atur untuk akurasinya ini dikali 100, maka dia jadi 62,00873 dan seterusnya. Kita tambahkan persen. Oke, jadi 62,08%. Dari perhitungan akurasi model logistik regression mencapai 62% atau sudah mencapai target studi kasus. Tadi studi kasusnya kita cuma disuruh nyari minimum 60%. Nah, untuk logistik regression sendiri kita setelah menggunakan 2 kali pre-processing dan udah splitting data untuk melakukan tes akurasi sampai 62%. Itu udah mencapai target minimum dari untuk studi kasus ini. Namun, kita tetap perlu evaluasi model jika perlu menaikkan akurasi prediksinya agar lebih tinggi. Oke, memang sebaiknya seperti itu. Untuk model, walaupun udah menyentuh angka minimum yang kita pengenin, tetap bisa dievaluasi terus-menerus sampai naik ke 65, 68, 70, 75, 80, dan seterusnya. Oke, kita nggak evaluasi modelnya di sini, tapi kita bakal compare model si logistic regression dengan 2 model lain yang udah kita jelasin sebagai paling inti tadi. Ada logistic regression, support vector machine atau SVM, dan juga yang ketiga tuh ada naive Bayes. Oke, kita comparing model. Sini compare ke model yang pertama ada support vector machine. Kita import dulu dari iscalar.svm, kita import svg. Lalu kita deklarasi model SVM-nya itu dengan kita bikin variabel svm_model sama dengan svg, dan ini kita nggak pakai max iteration, ini kita pakai nilai default aja. Kita latih modelnya dengan menggunakan model.fit, svm model.fit, lalu kita evaluasi akurasi modelnya dengan menggunakan akurasi, itu svm_akurasi, ini namanya variabelnya. Lalu di sini untuk akurasi modelnya, svm model.score. Setelah kita print hasilnya, ini untuk X train dan Y train. Untuk data latihnya, data latih untuk target dan data latih untuk fitter, kita pakai yang sama yang udah kita pre-processing untuk logistic regression tadi. Kita cuma membedakan di bagian tes akurasinya aja. Kita latih data yang tadi menggunakan SVM. Dan setelah di print, ternyata hasilnya akurasi model SVM ini 62,88%. Atau kita bulatin jadi 62,9%. Akurasinya naik sedikit ya. Tadi 62,0 atau 62% pas. Sedangkan sekarang 62,9. Naik hampir 1% menggunakan model SVM. Yang ketiga ada model naive Bayes. Kita compare. From sklearn.naive Bayes, import Gaussian NB. Gaussian naive Bayes. Namun di sini Gaussian NB ya, untuk code-nya, untuk sintaksnya. Kita deklarasi model naive Bayes-nya menggunakan variabel buatan aja, NB_model sama dengan Gaussian NB dengan max iteration-nya default. Lalu kita latih model naive Bayes menggunakan NB model.fit, X train, Y train dengan data yang masih sama. Lalu kita evaluasi akurasi model menggunakan .score, yaitu akurasi model NB_akurasi sama dengan NB_model.score dengan data yang sama. Setelah kita print hasilnya, tuh ternyata akurasi model naive Bayes itu 61,1%. Turun sedikit. Jika tadi dari logistic regression itu 62%. Menggunakan SVM ternyata naik 0,9%. Sedangkan sebaliknya menggunakan naive Bayes dia ternyata turun 0,9%. Jadi 61,1%. Nah, menggunakan model naive Bayes akurasinya sedikit turun. Oke, sekian proses machine learning untuk klasifikasi data wine. Klasifikasi linear menggunakan kualitas data wine dari 3 model, dari logistic regression, SVM, dan naive Bayes. Kesimpulannya apa di sini? Kita bacakan kesimpulannya. Dari hasil studi kasus klasifikasi kualitas data wine yang menggunakan 3 model yang berbeda, yaitu logistic regression, support vector machine atau SVM, dan naive Bayes, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama tuh ada akurasi model SVM sedikit lebih tinggi daripada logistic regression dan naive Bayes dengan akurasi sekitar 62,9%. Meskipun akurasi model logistic regression, SVM, dan naive Bayes berada di sekitar kisaran 61 hingga 63%, perbedaan ini mungkin tidak signifikan secara praktis. Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami kinerja relatif dan kelebihan serta kekurangan masing-masing model. Ini mungkin melibatkan analisis lebih lanjut terhadap matriks kebingungan atau confusion matrix, presisi, recall, dan matriks evaluasi lainnya. Penggunaan model yang tepat tergantung pada konteks dan tujuan spesifik dari masalah klasifikasi. Ini udah dijelasin di awal. Terkadang model yang sederhana dan mudah diinterpretasi seperti logistic regression dapat menjadi pilihan yang baik, sementara dalam kasus lain, SVM atau naive Bayes ini mungkin lebih baik atau lebih cocok. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan, pelatihan, kompleksitas model, dan kebutuhan akan interpretasi saat memilih model klasifikasi yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Jadi kesimpulannya, sementara SVM mungkin memberikan sedikit kinerja yang lebih baik dalam hal akurasi pemilihan model terbaik harus dipertimbangkan dengan memperhitungkan berbagai faktor, termasuk kompleksitas model dan interpretasi hasil. Oke, sekian pembacaan dari kesimpulan modeling klasifikasi linear di atas. Sini ada watermark bagi saya sendiri, Egy Fedrianto, yang mana ini membuktikan saya bukan maling ya untuk bagian code-nya sendiri. Cuma untuk bagian dataset tadi kita pinjam dari GitHub-nya Kak Adi Wijaya angkatan 20 untuk bagian dataset. Untuk code-nya saya buat sendiri. Nah, kalau misalkan kalian ingin melihat full dari code-nya ini di mana, kalian cari sendiri di GitHub saya, itu nggak saya private kok. Cari aja Egy Fedrianto 78, dan di bagian repository Artificial Intelligence. Di bagian Artificial Intelligence itu cari aja, di sini kan ada beberapa nih, ini tugas-tugas tahun lalu bagian AI. Di sini cari aja yang linear classifier, dan di sini bisa dilihat. Oke, bisa dibaca ulang maksudnya, jika ingin membaca sendiri dan membaca berulang-ulang. Sama persis seperti yang ada di Google Colab-nya. Oke, bedanya cuma nggak bisa dibuka tutup aja, langsung kebuka semua. Oke, sekian dari linear classifier. Sedikit tambahan, walaupun ini mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, saya harap jangan jika diberikan tugas atau kuis ataupun misalkan suatu saat ada studi kasus ketika kalian bekerja sebagai macam, jangan full menggunakan AI ya, karena ini juga mata kuliah AI, jangan juga mengerjakannya full AI. Jadi gunakan otak kalian sendiri terlebih dahulu, jangan jadikan AI sebagai pengganti otak kalian, tapi gunakan AI sebagai tambahan dari otak kalian. Nah, seperti itu maksudnya. Jangan digunakan sebagai pengganti, jadi gunakan sebagai tambahan. Sekian dari linear classifier. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.